نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ta'zim wal ikraman kepada guru kita bersama Imam Besar Masjid Babul Huda Panggoy beserta seluruh pengurusnya, juga yang kami muliakan kepada pembina serta khadim SMS ataupun GPS, juga yang kami muliakan kepada seluruh tuan-tuan guru sekalian, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam waktu yang singkat, sembari kita niat iktikaf di dalam rumah Allah yang mulia ini, marilah kita merenungkan beberapa ayat Allah dan beberapa hadis Nabi yang mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mendambakan ataupun mengimpiankan yang bahwasanya hidup di dalam keadaan berkah. Apa itu keberkahan? Sering kita mendengar yang namanya berkah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan berkah itu adalah ziyadul khair, artinya bertambah kebaikan. Dengan umur yang Allah berikan kepada kita, maka hari demi hari umur itu terpakai untuk ibadah kepada Allah, maka umur itu dikatakan berkah. Ketika rezeki Allah berikan kepada kita, terpakai rezeki itu pada tempat yang Allah ridha, itu namanya rezeki berkah. Makanya keberkahan ibadah Allah sekalian tidak bisa ditinjau dari segi banyaknya harta, dari segi banyaknya jabatan, tetapi keberkahan itu akan tercapai bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang hatinya tenang, pikirannya tenteram, jiwanya aman. Mari kita aplikasikan satu gambaran sebagai contoh untuk mudah kita pahami bagaimana makna keberkahan tersebut. Ada dua orang pegawai kantor, yang satu gajinya 5 juta dan yang satu lagi gajinya 3 juta. Kalau kita bayangkan dengan pandangan mata, adalah pasti akan terjadi yang namanya banyak dapatnya rezeki yang 5 juta. Adapun yang 3 juta lebih sedikit. Tetapi ketika kita membuka dengan pandangan kacamata agama, ternyata yang 3 juta ini mampu membiayai kehidupan keluarga dan mampu memberi pendidikan kepada anaknya, baik pendidikan umum maupun pendidikan daya. Sisanya mampu menginfakkan harta pada jalan Allah, membantu fakir miskin dan anak yatim. Sisanya pula mampu dia tabung untuk umrah bersama keluarganya dengan pendapatan 3 juta yang sedikit. Adapun yang 5 juta, jangankan untuk umrah bersama keluarga, jangankan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim, jangankan untuk memberi pendidikan kepada anak, baik pendidikan daya maupun pendidikan umum, kadang-kala untuk keluarganya pun tidak cukup. Padahal 5 juta ini kalau kita bayangkan lebih
ketimbang 3 juta. Di mana perbezaan kedua ini? Yang 3 juta ini adalah ada keberkahan. Adapun yang 3 juta, yang 5 juta habis terpakai pada tempat yang sia-sia. Inilah yang kita dambakan. Semoga hidup kita dalam keadaan berkah. Makanya untuk menggapai keberkahan hidup, yang pertama sekali adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Secara garis besar, takwa artinya intizalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Makanya di antara sekian ibadah yang telah Rasul bicarakan, yang telah Allah perintahkan, yang lebih utama dan bahkan lebih awal dihisab di yaumil qiyamah, yang merupakan tiang agama, adalah ibadah salat. Sesibuk apapun yang salat, jangan pernah kita tinggalkan. Apabila kita meninggalkan salat karena mengejarkan jabatan, maka kita akan berada pada posisi di samping yang namanya Fir'aun, na'udzubillah. Apabila kita meninggalkan salat gara-gara kita mengejarkan yang namanya harta, maka kita akan berada di samping yang namanya Qarun dan Sa'labah. Adapun apabila kita yang meninggalkan salat gara-gara yaitu mengikuti sibuk dengan politik, maka kita akan berada di samping Haman. Maka oleh sebab demikian, ibadah Allah sekalian, marilah kita mengerjakan salat walaupun dalam keadaan darurat, walaupun dalam keadaan miskin, yang namun salat jangan pernah kita tinggalkan. Di mana di hari kiamat kelak bagi orang-orang yang meninggalkan salat, maka Allah akan menyeretkan mereka ke dalam neraka sakar. Maka para penduduk syurga bertanya kepada penduduk-penduduk yang ada di dalam neraka sakar, mengapa kalian berada di dalam neraka sakar? Maka mereka menjawab, ketika kami di dunia lengah, artinya tidak kami mengerjakan salat, artinya kami meninggalkan salat. Maka satu salat fardu kita tinggalkan, belum kita qada, maka satu nama kita di pintu neraka. Coba kita bayangkan ibadah Allah sekalian, sampai sekarang, sampai pada subuh yang mulia ini, berapa umur yang telah Allah berikan kepada kita. Coba kita bermuhasabah, apakah kita termasuk orang yang melalaikan salat? Apakah kita termasuk orang yang meninggalkan salat? Bila mana salat pernah kita tinggalkan, tak ada cara lain untuk kita menghapus nama-nama kita yang ada di pintu neraka dengan cara mengqadha. Jangankan meninggalkan salat secara sengaja, melalaikan ibadah salat, menyia-nyiakan waktu salat pun Allah mengancam kita dengan beberapa ancaman. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Allah akan memberi ancaman kepada orang yang melalaikan salat dengan 15 ancaman. 6 di dunia, 3 di akhirat, 3 ketika kita kembali kepada Allah, 3 ketika kita berada di alam barzakh, dan 3 lagi ketika di akhirat. Apabila kita ingin mendetilnya secara lebih detail, mungkin waktu yang tidak mengizinkan, setidaknya di dunia salah satu ancaman Allah bagi orang-orang yang melalaikan salat, rezekinya tidak berkah, umurnya tidak berkah. Mengapa kita morat-marit hidup, morat-marit dalam mencari rezeki? Mungkin kadangkala ibadah salat kita yang belum sempurna. Bukankah salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Tapi ketika kita salat malah maksiat lebih meningkat. Jangan pernah kita salahkan yang namanya salat, tapi coba kita introspeksi, mungkin ada gerakan bacaan yang belum benar. Makanya salat bila sudah benar kita kerjakan baik secara gerakan bacaan, maka salat tersebut akan mencegah diri kita
untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang, akan mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, yang hadis tersebut daripada Abi Hurairah, kemudian hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Inna asqala 'alal munafiqina min salatil isya'i was subhi. Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah isya dan subuh. Kenapa demikian? Karena pada tempo dulu tidak ada yang namanya listrik seperti sekarang. Sehingga orang-orang munafik ketika tidak ada orang yang melihat, mereka enggan salat. Kenapa zuhur mereka rajin? Karena ada yang melihat. Asar ada yang lihat. Maghrib ada lihat. Adapun isya dan subuh dalam keadaan gelap, sehingga mereka enggan melaksanakan salat. Apabila ada sifat ini pada diri kita, yang tujuan ibadah kita untuk disanjung dan dipuji oleh orang lain, jangan pernah kita harap ibadah kita akan diterima oleh Allah, dan jangan pernah ibadah kita harap akan diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut dengan pengangkatan amal ibadah kita kepada Allah, pernah tercantum di dalam satu kisah yang berdialog antara Mu'adz bin Jabal dengan Ibnu Al-Mubarak. Suatu ketika Ibnu Al-Mubarak bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz bin Jabal," kata Ibnu Al-Mubarak, "coba engkau ceritakan satu hadis, satu perkataan Rasulullah yang sampai sekarang engkau masih mengingatnya dan engkau sangat berkesan dengan hadis tersebut dan perkataan Rasulullah tersebut." Maka dengan spontan Mu'adz bin Jabal pun menangis tersedu-sedu ketika mendengar pertanyaan daripada Ibnu Al-Mubarak. Setelah selesai menangisnya, Mu'adz bin Jabal baru mengatakan kepada Ibnu Al-Mubarak, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, apabila engkau dapat menghindarkan sifat-sifat tersebut, maka ibadahmu akan selamat." Di mana, wahai Ibnu Al-Mubarak, kata Mu'adz bin Jabal, sebelum Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, terlebih dahulu Allah telah menciptakan 7 malaikat penjaga langit. Maka di mana amal hamba akan diangkat, ada yang namanya harian, bulanan, ada yang namanya harian, mingguan dan tahunan. Adapun amal ibadah kita yang diangkat tahunan bertepatan pada malam nisfu Sya'ban yang telah kita lewati beberapa bulan yang lalu. Di mana amal hamba, amal kita ketika diangkat oleh malaikat hafazah dalam keadaan yang namanya bercahaya-cahaya. Namun ketika malaikat hafazah ingin mengambil amal kita untuk menuju kepada Allah, maka terhalang amal ibadah kita pada langit yang pertama, tidak tembus. Kenapa demikian? Apa kesalahan hamba tersebut? Ketika dia di dunia, dia memang ahli ibadah kepada Allah, namun lidahnya tidak bisa menjaga daripada yang namanya ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan aib orang lain, yang apabila didengar oleh orang yang kita ghibah, maka dia akan sakit hati. Apapun, ketika kita mengatakan kepada seorang, "Aci kakalan hai tungkunyan yang ada kembangun dalam keadaan hanas hari kejap putanya hanas hari atau ke pincang, waktu dikala kedengar oleh orang yang takutnya, maka dia akan sakit hati." Itu ghibah. Padahal benar dia pincang, tapi ketika dia mendengarnya dia sakit hati. Itu ghibah. Apabila yang kita katakan tidak ada sebenarnya, maka itu dusta ataupun fitnah.
Maka lidah terdapat dua benteng. Yang pertama bibir, yang kedua gigi. Ini ada hikmah. Ketika kita ingin membicarakan yang apabila perkataan kita dapat menyakiti orang lain, maka Rasulullah geyu baginda untuk takap ego sangat kuat sehingga baik tubit kata-kata tersebut untuk menyelamatkan diri kita. Ketika ego katanya kami ompong, maka geyu gampe bibi supaya baik je dan pegah habanya dengan kejaga alam agama. Apabila perkataan kita mampu mengandung hikmah nasihat kepada orang lain dan kepada diri kita, maka perkataan tersebut bagaikan yang namanya mutiara. Apabila yang kita katakan tidak ada manfaat yang nak menyakiti orang lain, lebih baik diam, karena diam itu emas. Maka nyoke amal hamba Allah yang apabila di dunia tiga ibadah namun hancur ibadahnya hamba Allah karena ghibah. Memang lidah tiada bertulang, tapi kebanyakan orang di sini akan masuk neraka. Lidah lebih tajam daripada pedang. Pedang ketika nak imbas orang, maka dia akan sakit hanya setahun ataupun dia akan meninggal. Tapi dengan lidah, apabila kita mengatakan kepada orang yang menjadi sakit hati, walaupun dia telah memaafkan, bagaikan labang tasut bak tembok, maka ada bekasan. Maka jagalah lidah kita. Kalau kita ingin menyakiti orang lain, ingin kita menggibah orang lain, ingatlah bagaimana orang lain ketika menyakiti kita, menzalimi kita. Maka ghibah tersebutlah yang dapat mengantarkan kitanya untuk hancur amal ibadah kepada Allah. Ada amal hamba, kata Mu'adz bin Jabal kepada Ibnu Al-Mubarak, yang tembus pada langit pertama namun tertahan pada langit kedua, karena amal hamba tersebut dia beribadah ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia yang lain. Yang ketiga, ada amal hamba Allah yang memang tembus pada langit pertama, langit kedua pun tembus. Dia tidak ingin disanjung, dia tidak ingin dipuji, dia benar-benar beribadah kepada Allah. Ketika disanjung dia tidak terbang, ketika dicaci dia tidak tumbang. Dia benar-benar beribadah kepada Allah, namun tertahan pada langit ketiga. Kenapa demikian? Apa kesalahan amal hamba tersebut? Yaitu amal hamba tersebut ketika di dunia hamba itu melakukan sifat sombong. Adakala sombong dengan harta, sombong dengan yang namanya jabatan, sombong dengan harta. Iblis Allah keluarkan daripada syurga bukan karena tidak alim, bukan karena tidak kaya, bukan dia miskin, tetapi iblis Allah keluarkan daripada syurganya yang indah karena memiliki sifat sombong. Dia sombong kepada Adam, dia enggan sujud kepada Nabi Adam, menganggap dia lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Adam. Sedangkan dia diciptakan dari api sementara Nabi Adam dari tanah. Maka disitulah Allah murka hingga Allah keluarkan iblis dari syurganya. Apabila kita ada sifat sombong, kita menganggap kita lebih hebat daripada orang lain, kita menganggap kita lebih mulia daripada orang lain, yang dari syurga Allah berdubit, baik dah harap kita yang dalam damang dan damang menyena sifat sombong di dalam hati kita. Ada amal hamba Allah yang tembus 1, 2, 3 namun tertahan pada langit keempat. Apa kesalahan hamba tersebut? Ketika di dunia dia mempunyai sifat ujub, dia heran ibadah dia. Ya Allah, long hirun dong ya Allah, pakal long dong berzikir kerana ya Allah, pakal long dong tahajud kerana ya Allah, sementara orang lain lebih kuatan balu. Apabila ada ujub, merasa heran diri daripada ibadah kita, maka itu pun tidak akan sampai ibadah kita kepada Allah. Adapun amal hamba tembus dari langit 1 sampai langit 4, tertahan pada langit kelima. Apa kesalahan hamba tersebut? Dia mempunyai sifat dengki. Apa itu dengki?
dia mencita-citakan bagaimana nikmat yang ada pada orang lain akan hancur dan hilang walaupun nikmat tersebut tidak jatuh kepadanya. Ketika nak orang lain kaya, untung orangnya, beli kaya orangnya walaupun kayanya heboh orangnya, yang dengki. Ketika nak orang lain hadir di sisi orangnya, lebih orang lain di bawah orangnya, maka orangnya kai pedam. Baik pegah nego kumpulan ikutnya pan manteng guoi daya tapi jina kagak pedang daya ie tu pedam urang yang katre guoi daya hana pedang-pedang daya itu dengki. Maka pelihara dengki. Ketika dia bertanya nak tahu urang lain ke belau motor dak pegah yo agak panen apa yang hana god. Ban tahu urang lain kagak jauh umrah ke pegah agak panen apa yang hana betul ya. Yang itu dengki. Tidak boleh dalam agama orang Muslim dan mukmin itu dengki. Yang boleh dalam agama adalah orang Muslim itu cemburu. Cemburu boleh. Ketika orang lain kaya dia cemburu, ya Allah kau nyan kaya, dia bilang pun berkaya, tak usaha orang malam. Tapi hanya cita-cita untuk tak peruntuh orang lain. Makanya amal hamba Allah tertahan pada langit kelima karena ada sifat dengki. Ada amal hamba tembus dari langit 1 sampai langit kelima tapi tertahan pada langit ke-6. Kenapa demikian? Karena dia tidak ada kasih sayang sesamanya. Getanya lebih mementingkan diri sendiri, ibadah kepada Allah, hubungan getanya God dengan Allah, tapi silaturahmi kita kurang. Hubungan dengan manusia kurang. Ketika orang lain laki bantuan getanya hantabi. Ketika orang lain lagi butuh pertolongan katanya hantabi, maka jadilah katanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu ba'bud kebaikan dan takwa, walau ta'awanu 'alal ismi wal udwan, betanya membantu ba'bud keji dan ba'bud salah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah katanya sebagai manusia yang dicicok manfaat di orang yang lain. Ketika kita mempunyai harta, marilah dengan harta kita infakkan bak jalan Allah. Kita bantu fakir miskin dan anak yatim. Ketika kita punya ilmu, sebarkanlah ilmu sehingga orang-orang lain dapat selamat daripada tipuan dunia, dapat selamat daripada azab neraka. Ketika kita punya jabatan, marilah kita korbankan jabatan untuk membangun agama Allah, untuk menciptakan generasi menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Ketika kita kembali kepada Allah, ada kesan yang indah yang kita tinggalkan buat agama Allah, buat yang namanya orang-orang yang masih hidup seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kembali kepada Allah, yang beliau tinggalkan bukan rumah yang mewah, bukan jabatan, melainkan Al-Quran dan hadis. Itu pun buat kita sebagai pedomannya. Ada hamba Allah dari langit 1 sampai langit 6 tembus, ternyata tertahan pada langit yang terakhir, yang ke-7, karena dia beribadah. Ibadahnya ingin mengharapkan sesuatu, bukan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal ibadah kita sampai kepada Allah, apakah Allah akan menerima ibadah kita? Jawabannya baru Allah terima ketika kita didasari oleh ilmu agama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah hamba Allah tidak akan Allah terima apabila tidak didasari oleh yang namanya ilmu agama. Maka bagi kita coba, kita ajak keluarga kita, diri kita untuk menghadiri majlis ta'lim, untuk mencari ilmu agama, baik ilmu berkenaan dengan salat dan ilmu-ilmu berkenaan dengan ibadah yang lain, supaya ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam kita berada di majlis ta'lim, maka lebih baik daripada kita ibadah salat sunat 1000 rakaat. Maka oleh sebab demikian, mari kita kembali kepada hadis tadi, yaitu inna asqala 'alal munafiqina min salatil isya'i was subhi. Sesungguhnya orang munafik paling enggan salat isya dan subuh. Alasannya telah kita jelaskan tadi. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis tersebut, lau ya'lamuna ma fihima, jikalau umatku diketahui keistimewaan
keagungan, kelebihan fihima, dua salat tadi, iaitu Isya dan subuh. La atauhuma walau habwaan, niscaya umatku akan mendatangi dua salat tadi dalam keadaan berjamaah walau dalam keadaan merangkak. Kenapa demikian? Nabi jawab dalam hadis yang lain, kelebihan salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Riwayat yang sama, iaitu Imam Muslim, tapi bukan lagi hadis ini dari Abi Hurairah. Hadis ini daripada Utsman bin Affan. Apa kata Nabi? Man sallal isya'i fi jama'ah, barang siapa yang salat Isya dalam keadaan berjamaah, faka'anna qamu nisful lail, seakan-akan dia telah salat sunat setengah malam, tanpa dasari oleh tidur, qada hajat dan makan serta minum. Wa man shalla subhi fi jamaah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah seperti kita hari ini, faka'anna shallal laila, seakan-akan dia telah salat sunat sepanjang malam. Hanya 10 ataupun 15 menit kita menghabiskan waktu untuk rukuk dan sujud, menyelesaikan salat subuh dan Isya secara berjamaah, pahalanya luar biasa yang Allah berikan. Maka itu tidak akan kita dapatkan, tidak semua akan mereka dapatkan apabila imannya tidak manis dan sempurna. Ketika imannya manis dan sempurna, terpanggil jiwa kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, lebih-lebih salat subuh secara berjamaah. Maka walaupun dalam keadaan kedinginan kita keluar daripada rumah kita menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 kelebihan. Yang pertama, syaitan tidak akan dijaga kita. Yang kedua, bagi kita bagi yang berkah. Yang ketiga, kita akan mendapat rezeki yang halal dan thayyibah. Maka inilah kelebihan yang dapat kita raih ketika kita salat subuh secara berjamaah. Namun jangan sampai kita Isya dan subuh saja berjamaah. Ada je balik membah wadai dalam keadaan berjamaah, karena kelebihannya luar biasa. Yang pertama, kelebihan orang yang salat berjamaah, maka akan kuat persatuan dan kesatuan, silaturahminya akan kuat. Yang kedua, ketika kembali kepada Allah dalam keadaan selamat iman. Yang ketiga, ketika berada di alam barzah, dia tidak akan diazab oleh Allah. Yang keempat, ketika berada di titik siratal mustaqim, dia akan melewati bagaikan kilat menyambar. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Makanya orang yang ahli jamaah ketika meninggal hek demi akan tahu. Tapi ketika tokoh dia semua meninggal po, uronyo meninggal tengah kena gelantau. Maka coba kena hari ini jadilah ahli jamaah. Pemuda-pemuda kita yang uronyo menjadi pemuda yang taat dan pemuda yang hebat. Pemuda lagi pemuda imameh asal merasa. Pemuda yang mampu menegakkan kalimah Allah. Pemuda yang mampu mensyiarkan agama Allah. Pemuda yang mampu memboyong dubena masyarakat-masyarakat urung-urung yang lain untuk ibadah kepada Allah. Saya sangat terharu ketika di blok semua ada GPS Gerakan Pemuda Subuh. Artinya kita hari ini merapatkan barisan sah berjamaah, menjampungan urung Tuhan, sehingga libatnya urojo akan menjadi contoh teladan bagi pemuda-pemuda yang ada di kota-kota yang lain. Bejit pemuda katanya, pemuda lagi ugro i becong asal payah pemuda-pemuda yang berusaha dan gro, pemuda-pemuda yang juga penyakit bagi orang yang lain. Maka oleh sebabnya di terakhir ucapan saya sebagai penutup, yang pertama tadi, dapat kita gapai keberkahan hidup dengan takwa kepada Allah. Yang kedua, dengan kita bangun di awal pagi, yaitu salat subuh berjamaah. Sehingga terkesan saya dengan kisah Ibrahim bin Adham dengan kafir Zinzek. Bertanya Ibrahim bin Adham, adakah dalam agamamu keberkahan? Kafir Zinzek bertanya, tidak ada. Dalam agamaku ada, kata Ibrahim bin Adham. Mana buktinya? Kun kafir Zinzek, wahai
kafir zindiq, engkau kenal yang namanya anjing dan babi? Tentu saya kenal, kata kafir zindiq. Menurut engkau, wahai kafir zindiq, kata Ibrahim bin Adham, siapa yang banyak melahirkan antara anak anjing dengan kambing? Maka kafir zindiq mengatakan lebih banyak anak anjing ketimbang anak kambing. Siapa yang banyak berdominasi? Oh, lebih banyak anak kambing. Kamu bilang tadi banyak anak anjing, kok banyak berdominasi anak kambing? Maka kafir zindiq itu mengatakan, saya pun heran. Tahu tak? Karena pada kambing itu ada keberkahan. Walaupun kambing dipakai pada tempat-tempat seperti walimah, akikah, kurban, tapi mereka lebih banyak ketimbang anak anjing. Di mana keberkahannya, kata kafir zindiq kepada Ibrahim bin Adham? Kambing pulang di waktu menjelang maghrib, kemudian dia bangun sebelum azan berkumandang. Kadang-kala awal kambing bedah maah cakap dengan bertanya. Maka inan keberkahan. Adapun anjing menggonggong di waktu malam, dia tidur di waktu pagi. Malam pemuda-pemuda ada semua malam pemuda-pemuda lalu main skater, main chip dan lain sebagainya, sehingga poh 5 subuh hana budak pajan untuk poh 6 tepuk pada bawah hotel ketinggal ibadah. Kemudian kadang-kala gepegah dalam agama menjaga tanpa ada zikir, tanpa akan ibadah makruh. Apalagi yang tak menjaganya hanya satu yang tubuh haram. Makanya waktu kala pemuda sayang, lalu pemuda yang lebih kurang yang kena rumah dah gemita belanja ini. Makanya oleh sebab demikian kita berlindung kepada Allah, kita yang bermandungnya menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh syurga, hamba Allah yang mempertahankan agama Allah, hamba Allah yang selalu syukur di atas nikmat Allah, sabar di atas cobaan Allah, sehingga kita kembali di suatu ketika dalam keadaan selamat iman, kemudian dalam keadaan ditanya husnul khatimah, dalam keadaan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta cambuk bagi saya yang menyampaikan, juga menjadi ulang kaji, pelajaran serta ilmu tambahan bagi ibadah Allah sekalian. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Kadang-kadang yang tuan pegah haba, kadang juga kedepeh perasaan. Dia maklum laju, dong tong ngelau lancuk, adihi pegah habanya awak melaut bukan itu. Jadi beda dengan posisi yang ada di kota. Tapi oleh sebab demikian, intinya berdoa kepada Allah mudah-mudahan malam ku yang tuan sampaikan menjadi bermanfaat dan beridong amalkan kedua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.